Allah di Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, yang saya hormati Bu Arika selaku narasumber atau pemateri pada kajian Hikmawati kali ini. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang telah memberikan kita kesempatan, memberikan kita kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat mengawali kajian online Hikmawati yang alhamdulillah hari ini berkenan hadir narasumber kita Bu Arika gitu. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada beliau, Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atas suri tauladan yang telah beliau berikan kepada kita, atas contoh-contoh baik yang telah beliau berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat mengetahui dinul Islam, kita dapat mengetahui mana jalan yang hak, mana jalan yang batil, dengan ajaran yang beliau bawa, yakni dinul Islam rahmatan lil alamin. Baik, kali ini pada kesempatan kajian online kali ini, perkenankan saya di sini selaku moderator untuk mengawali kajian ini. Jadi pada kesempatan ini yang mengisi adalah Bu Arika dari pimpinan daerah Nasyiatul Aisyah Kabupaten Lamongan. Dan tema kajian pada sore hari ini, pada kesempatan ini adalah akhlak terhadap Allah. Jadi bagaimana kita sebagai perempuan itu memiliki akhlak kepada Allah khususnya, dan kenapa sih perempuan kok dikhususkan untuk memiliki akhlak kepada Allah. Jadi untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan bersama-sama penjelasan dari Bu Arika begitu. Kepadanya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, lafaz itu yang mungkin harus senantiasa kita ucapkan. Terutama Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan kembali kita bertemu di hari Jumat, di mana Allah Subhanahu wa taala melebihkan hari Jumat ini dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Banyak amalan yang harus kita lakukan. Apakah kita sudah membaca surat Al-Kahfi? Apakah kita sudah memperbanyak membaca sholawat di hari Jumat ini? Apakah kita sudah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan dibandingkan di hari yang lain? Dan senantiasa harus kita memuji kepada Allah, zat yang segala-galanya. Ya Razak, Allah memberikan rezeki kepada kita. Hewan melata pun diberikan jaminan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita manusia yang notabene-nya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya rezeki kita insya Allah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan masih tetap tercurah kepada sosok figur kita, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin seluruh kader Muhammadiyah pada umumnya rasa cangguh itu biasa. Ketika mengucapkan kalimat salawat itu seakan-akan bukan bagian dari kita. Sedangkan sesungguhnya dan sebenarnya bahwa membaca salawat itu bagian kesunahan yang harus kita lakukan ketika di hari Jumat dan ketika
diucapkan nama Nabi Muhammad, kemudian kita sambut dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin caranya yang harus kita beda dengan teman-teman di luar Muhammadiyah. Saya ucapkan terima kasih kepada adindaku, salam kenal. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya untuk kemudian memberikan saya untuk mengisi buku kajian online ini dengan buku Adabul Mar'a fil Islam. Ini inspirasi sekali. Saya pertama kali melihat buku ini dan pernah mempelajarinya itu bersama Ayunda Laila, istrinya Kanda Boy ya, Boy Pradana itu. Itu pertama kali saya mengerti buku ini dan ini inspirasi bagi kami di pimpinan daerah Nasihatul Aisyah karena selama saya menggeluti di Nasihatul Aisyah 2 periode di daerah itu belum pernah mempelajari Adabul Mar'ah. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik dan mudah-mudahan kita istiqomah untuk bersama-sama kita senantiasa belajar. Oke, baik. Kita akan belajar tentang akhlak dalam Islam. Innama bu'istu liutami memakarimal akhlak. Jadi Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah di akhir zaman ini sebagai penyempurna akhlak. Kita tahu bahwa di zaman jahiliyah banyak minum-minuman keras, banyak perjudian, banyak yang suka main wanita dan lain sebagainya. Hadirnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW memperbaiki akhlak-akhlak ketika di zaman jahiliyah dulu. Tujuan Islam dihadirkan sekali lagi adalah untuk memperbaiki akhlak. Di dalam buku ini dikatakan bahwa seorang manusia itu terdiri dari 2 unsur, yaitu unsur jasmani dan rohani. Ketika akhlak yang hadir adalah rohani kita atau jiwa kita yang menimbulkan tindakan, perbuatan dari manusia, bagaimana kita berakhlak kepada Allah dan bagaimana kita berakhlak kepada sesama manusia. Kita akan mulai pembahasan kita terkait dengan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku yang saya cintai, yang poin pertama adalah cinta terhadap Allah. Kata Ibnu Taimiyah, rasa cinta seseorang mukmin itu akan terlihat jelas ketika Nabi kita, Tuhan kita Allah, di Allah dan Rasul kita itu dijelek-jelekan. Apakah ketika dijelek-jelekan kita ada rasa jengkel atau kita biasa saja? Ketika kita masih biasa, tidak merasa geram, ketika Nabi Muhammad kita diejek, ya kan, di sosmed itu bahwa Nabi Muhammad itu penjajah seks dan lain sebagainya. Apakah kita diam atau merasa masa bodoh lah, gak urusanku? Hal-hal seperti itu kemudian menjadi tanda-tanda kata Ibnu Taimiyah ketika kita merasa jengkel bahwa itu ada rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ada beberapa hal bagaimana kita kemudian bisa mencintai Allah. Senantiasa membaca Al-Quran, memahaminya, kemudian mentadaburinya. Kemudian kita senantiasa berzikir kepada Allah. Karena Rasulullah SAW yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Rasulullah SAW di dalam hidupnya itu fi kulli ahyanihi yadhkurullah senantiasa mengingat Allah. Kemudian cara kita agar mencintai Allah adalah bisa menyendiri ketika Allah turun. Kapan Allah turun? Ketika di sepertiga malam kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, kita hadirkan Allah ketika kita sholat. Insya Allah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit akan tumbuh di dalam diri kita. Kemudian tidak hanya itu, dengan senantiasa melaksanakan ibadah sunnah setelah kita melakukan ibadah wajib, itu juga merupakan salah satu cara bagaimana seorang mukmin ini memiliki rasa cinta kepada Allah. Hal-hal yang seperti itulah yang mungkin harus kita senantiasa memaksakan diri kita
agar kemudian rasa cinta itu hadir di dalam diri kita seorang mukmin. Akhlak yang kedua di dalam poin terhadap akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah takut terhadap Allah. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah wa may yasillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida." Tidaklah seorang mukmin laki-laki dan perempuan ketika Allah dan Rasulnya sudah memiliki ketetapan dan kita wa may yasillaha wa rasulah dan kita kemudian melanggarnya, mengabaikannya, tidak taat dengan apa yang kata Allah dan apa kata Rasulullah, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jadi hamba Allah yang senantiasa melanggar syariat Allah yang sudah paripurna itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa radil lakumud dina di islama walakumul islama din. Jadi Rasul Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai penyempurna agama sebelum-sebelumnya. Ketika masih ada di antara umat Muhammad yang mengada-ngada suatu amalan, membuat-buat amalan, maka masih belum percaya bahwa sesungguhnya Rasul itu sudah melakukan ketetapan-ketetapan atau syariat-syariat yang sudah paripurna. Poin yang ketiga adalah memohon kepada Allah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seorang yang beriman kepada Allah harus mampu menggabungkan antara mahabbah, rasa cinta, khauf, rasa takut dan roja. Saya ulangi lagi. Mahabbah, rasa cinta, khauf, rasa takut dan roja. Innahum yusari'una fil khairat wa yad'unana ragiban wa rahaban wa kanu lana khashiin. Orang-orang yang senantiasa mensegerakan dirinya untuk melakukan kebaikan dan berdoa kepada kami dengan penuh harap dan rasa takut, wa kanu lana khashiin. Mereka itulah orang-orang termasuk orang-orang yang khusyuk. Itu di dalam surat Al-Anbiya 9 ayat 90. Poin yang keempat adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnul Qayyim berkata, jadi rasa syukur itu menunjukkan sesuatu adanya nikmat pada diri kita dengan cara lisan kita. Lisan kita senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melalui hati kita, persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kita kepada Allah. Dan melalui anggota badan kita berupa kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah. Tidak ada kata diskon atau nyang-nyangan kepada ketetapan Allah. Harus sami'na wa ata'na, apa kata Allah dan kata Rasulullah. Yang selanjutnya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, yang menyerahkan diri kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan, akan mencukupi bagi hambanya yang menyerahkan diri kepada Allah. Berbeda bahasan ketika ada seorang pelajar, besok waktunya ujian, gak mau belajar, dan berpikir sesok menawa ana mukjizat, itu bukan tawakal. Itu tawakal yang salah di dalam Islam. Harus ada sebuah usaha di dalam diri seorang hamba, baru kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang nomor 6 adalah ridho terhadap qada dan qadarnya Allah. Qada artinya ketetapan, qadar artinya takdir. Tu'minu billahi wa malaikatihi
wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minuna bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab Allah, Rasulullah, hari akhir, dan beriman kepada takdir, baik itu takdirnya buruk maupun baik, kita harus sama-sama menjaga ini. Karena ini tingkatan seorang muslim yang kedua. Di dalam Islam tingkatannya ada 3. Pertama muslim, mukmin, dan ihsan, muhsin. Jadi kita seorang hamba harus senantiasa percaya akan takdirnya Allah. Karena sesungguhnya ketetapan seorang hamba ini sudah ditetapkan sebelum diciptakannya langit dan bumi. Nanti Arika seperti ini orangnya, hidupnya di Labuan dan lain sebagainya, sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Makanya kita harus kemudian sadar bahwa sesungguhnya mau apa orang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 7, mencintai dan membenci itu karena Allah Ta'ala. Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Orang yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, mencegah sesuatu karena Allah, faqad istakmala iman. Orang-orang yang memiliki ciri-ciri di atas itu memiliki kesempurnaan iman. Jadi pertama apa? Mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi sesuatu karena Allah, mencegah atau melarang atau mengeng gitu loh, bahasanya ya melarang seseorang melakukan A, B, C karena Allah, faqad istakmala imanan. Itu adalah tanda seseorang itu sudah sempurna imannya. Nomor 8 adalah senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ilallah, fastaghfirullah, fa inni atubu ilallah mi'ata marrah." Kata Rasulullah, wahai manusia semuanya, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Wastaghfiruh, dan minta ampunlah kepada Allah. Fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah. Saya ini dalam sehari bertaubat kepada Allah 100 kali. Luar biasa. Kita tahu bahwa Rasul maksum ya, sudah dipastikan masuk surga. Kalau kita ada jaminan tidak masuk surga. Sudah 100 kalikah kita memohon ampunan kepada Allah, maka kalimat astagfirullah, astagfirullah untuk senantiasa kita hiasi bibir kita untuk mengucapkan kalimat istighfar itu. Yang nomor 9 adalah tawadhu. Jadi tawadhu ini merupakan pertengahan antara sifat sombong dan sifat melecehkan diri, merendahkan diri yang berlebihan. Itu tidak boleh dalam Islam. Wa ma tawaddu'a ahadun illa rafahu. Orang-orang yang tawadhu karena Allah, maka illa rafahu. Allah yang akan mengangkat derajatnya. Walaupun dia terlihat tawadhu, merendahkan diri, koyo biasa gitu ya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin dia akan diangkat derajatnya. Adik-adikku yang saya cintai, di poin yang ke-10 akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu ikhlas. Di dalam hadis arba'in yang pertama ini, innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu perbuatan itu tergantung niatnya. Sampean hari ini datang ke rumah saya niatnya mau apa, Mbak? Kalau menuntut ilmu jenengan ganjarannya man salaka tariqan yaltamisu lahu sahalallahu tariqan ilal jannah. Bahwa kita akan dimudahkan bagi orang-orang yang menuntut ilmu, dimudahkan masuk surga.
Tetapi kalau niatnya yang lain, sebagaimana diceritakan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hijrahnya itu hanya karena perempuan, ya dapatnya perempuan. Tapi kalau hijrahnya untuk mendapatkan ganjaran dari Allah, lillah, hanya karena Allah Ta'ala, maka insya Allah dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi ikhlas itu memang salah satu syarat diterimanya amal. Selain harus sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Jadi kita bisa muhasabah diri kita selama kita beribadah ini. Selama ini kita ikhlas enggak dalam beribadah? Apakah kita ini enggak ikhlas itu? Nah, ada dua tanda keikhlasan. Yang pertama adalah tidak mencari popularitas. Kalau kita dalam beramal masih mencari popularitas, maka dipertanyakan keikhlasan kita. Diterima enggak sama Allah Ta'ala, kita belum tahu. Yang kedua adalah merasa diri ini serba kekurangan dalam beribadah. Ini juga tanda keikhlasan seorang hamba dalam melakukan ibadah. Adik-adikku yang saya cintai, Ibnu Qayyim itu pernah berkata bahwa amalan seseorang itu tanpa keikhlasan diibaratkan seseorang musafir yang berjalan di padang pasir membawa pasir. Diibaratkan seperti itu, hanya memberatkan tapi tidak ada manfaatnya apa-apa. Jadi amalan kita seperti itu. Kata Ibnu Qayyim bahwa orang-orang yang beramal tanpa keikhlasan maka seperti seorang musafir yang seorang musafir di padang pasir membawa pasir, maka tidak ada manfaatnya pasir tersebut untuk seorang musafir itu. Itulah ibaratnya ketika kita beriman, kita melakukan amal ibadah apapun, seberat apapun amalan ibadah kita, tapi kalau tidak disertai dengan keikhlasan, maka tidak ada manfaatnya buat kita. Adik-adikku yang saya cintai, itu adalah beberapa akhlak yang terdapat di dalam Adabul Mar'ah-fil Islam. Mudah-mudahan kita semua, seluruh kader-kader IPM, Nasihatul Aisyah, dan seluruh kader Muhammadiyah pada umumnya untuk kemudian sama-sama menjadikan diri kita ini layak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita berakhlak kepada Allah selama ini? Ataukah hanya embel-embel keislaman kita di KTP? Atau kita kemudian nimbrung di Muhammadiyah yang notabene-nya Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad, tetapi sama sekali tidak pernah membaca sholawat, sama sekali kemudian tidak pernah melaksanakan amalan-amalan yang disyariatkan? Ayo sama-sama kemudian kita muhasabah diri kita menjadi seorang kader yang hebat, yang diinginkan Muhammadiyah seutuhnya. Karena sesungguhnya tujuan Muhammadiyah adalah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya mau pedoman apa kalau tidak Al-Quran dan Al-Sunnah? Oke? Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Albiru wanitaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sangat jelas kira-kira yang dijelaskan oleh Bu Arika tentang akhlak terhadap Allah. Nah, bagi teman-teman yang menyaksikan video ini, barangkali ada pertanyaan, saya persilakan untuk langsung bertanya pada laman komen. Nanti pada kesempatan berikutnya, insya Allah akan kami jawab pertanyaan tersebut. Dan jangan lupa selalu pantengin YouTube-nya IPM Lamongan dan tunggu seluruh video-video yang akan kami upload. Barangkali itu dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah Bu Arika berikan. Atas segala khilaf saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.